mau sampaikan ya. Kemarin saya kunjungi Reja Paten dalam keadaan sakit. Tentu karena gonjang-ganjing tentang pemberitaan terkait dengan Net 89. Ya memang sih yang paling dikhawatirkan adalah ibunya. Khawatir dengan keadaan Reja. Dan dia selalu mengurung diri. Gitu. Jadi kalau Anda tanya tentang bagaimana perkembangan perkaranya Reja Paten, hari ini Reja Paten tidak ada pemeriksaan apa-apa di Baris Krim. Ya, hanya saja saya tadi sempat bicara dengan penyidiknya Reja Paten. Bagaimana terkait dengan laporan-laporan yang baru sekarang di luar yang 4 laporan itu. Ya, penyidiknya ngomong justru itu yang lagi dikebut mau disatukan, perkaranya digabungkan untuk menghemat. Dan itu ajas peradilan cepat untuk biaya ringan. Karena kalau itu nanti dicicil, dikhawatirkan menjadi nebis. Ya. Jadi harapan saya, Reja Paten tetap kuat untuk menyelesaikan sebuah perkara ini sampai tuntas nanti. Jadi kalau Anda tanya tentang kesehatan dia, sedang sakit sekarang. Makanya saya sampaikan selalu, Reja harus kuat. Masalahnya ini sekarang pemberitaan juga digoreng-goreng. Bahkan kemarin ada salah satu pemberitaan di online yang katanya kuasa hukum Reja Paten meminta kepada saudara Atta Halilintar untuk mengembalikan hasil lelang. Saya tidak pernah diwawancarai oleh wartawan tersebut, dan saya tidak pernah memberikan statement, dan saya keberatan tentang hal itu. Jadi kenapa sih hal ini selalu digoreng terus? Apa sih tujuannya? Saya juga bingung ya. Jangan sampai nanti terjadi apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kemarin terkait dengan apa tuh Indraken, yang mana saya melihat di situ barang bukti yang disita oleh penyidik yang dibawa ke pengadilan itu dirampas untuk negara. Nah, dengan demikian bagaimana rasa keadilan korban? Tentu tidak tercapai. Kan dari awal saya sudah bilang, kalau kita menegakkan hukum, jangan karena emosi, jangan karena pansos. Tegakkanlah hukum dengan tidak melanggar hukum. Harus ada rasa keadilan. Kerugian korban mau direkapri, itu yang dikejar. Bukan goreng sana, goreng sini. Apalagi membuat isi yang tidak perlu digoreng-goreng itu. Memang, kalau itu terjadi, sebagaimana kemarin itu putusannya Pengadilan Negeri Tangerang itu, tapi itu hebat itu membuat satu putusan itu dirampas untuk negara. Di pasal 39 KUHP itu memang dibolehkan, pasal 1 ayat 2. Turunannya pasal 406 KUHP. Hal yang sama boleh. Segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pidana bisa dirampas, bisa tidak. Baik itu yang diperoleh secara sengaja atau tidak sengaja, boleh dirampas. Ya, saya khawatir nanti. Kemarin kita lihat kan air matanya pada korban itu rupa-rupa di situ pasca putusannya. Saya tidak mau itu terjadi karena kita juga prihatin ya. Kalau sampai kerugian korban itu tidak bisa direkapri, kita kasihan. Di Reja Paten dari awal siap mendukung. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa mastermind-nya? Saya kira semua udah tahu siapa pemiliknya, dari SMU dan Net 89 itu. Yang jelas bukan Reja Paten. Itu yang bisa kami sampaikan. Dari awal kami itu memberikan statement itu, saya sampaikan bahwa dana yang digunakan Reja Paten pada saat lelang amal tempo hari untuk ikut lelang sehingga dia menang bandananya Atta Halilintar dan sepeda Brontomnya Aki Malik, itu dari hasil yang resmi, tidak ada yang berasal dari Net 89. Kita konsisten. Gak ada hubungannya. Jadi kalau masih tetap digoreng-goreng itu, saya kira berarti nggak ngerti yang menggoreng itu. Betul. Apalagi tujuan amal kemarin itu
Lagi-lagi saya sampaikan, itu adalah lelang amal. Membangun takskuran, membangun rumah ibadah, apa salahnya? Tidak ada hubungan kok. Emang apa masalahnya? Gak ada masalahnya di situ. Tolonglah, carilah isu yang lain. Jangan ini terus yang digoreng-goreng, sehingga tidak tercapai nanti rasa keadilan terhadap korban itu sendiri. Kalau ada lagi yang menggoreng-goreng itu, apalagi muncul isu kami katanya tim kuasa hukum meminta supaya Atta Halilintar mengembalikan. Tidak ada itu. Saya pastikan tidak ada. Dari awal kita konsisten kok. Apa yang mau dikembalikan? Bandana udah kita serahkan ke Baris Krim. Sepeda pun udah kita serahkan. Kalau itu menjadi persoalan, silakan nanti biar proses hukum yang membuktikan. Nah, tadi saya kebetulan komunikasi dengan pengacaranya Lagi Malik, ya. Dan saya ketemu di Baris Krim. Rencana juga kami tadi mau preskom sama-sama. Tetapi karena saya punya kegiatan, sehingga pengacaranya duluan turun karena punya kesibukan. Mungkin dalam waktu dekat kami akan rancang supaya menyamakan persepsinya. Oh, Lagi Malik juga nggak salah kok. Oh, Atta Halilintar nggak salah kok. Menurut hemat kami, sesuai keterangannya Reza Pathen. Ya tentu itu akan kami usahakan. Bagaimana untuk menyamakan persepsi, berjuang sama-sama. Apalagi tujuannya baik. Itu saya kemarin ketemu dia sakit, dia mengurung diri. Ya tentu akibat ini semua yang harusnya bukan dia yang bertanggung jawab. Siapa mastermind-nya udah jelas semua, itu sudah dikantongi penyidik kok. Silakan Anda tanya di sana. Tidak usah kita yang nyebutkan, semua udah tahu itu siapa. Saya yakin cepat atau lambat akan diselesaikan oleh Baris Krim. Saya percaya itu. Mereka objektif di situ. Jadi keadaannya Reza Pathen sekarang ya memang dalam kondisi panik. Sehingga dia juga nggak berani keluar karena terlalu banyak yang nuduh dia harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Padahal dia sendiri siapa? Nggak siapa-siapa Reza itu. Kalaupun dikejar untuk minta tanggung jawab, apa yang mau dikasih? Itu loh. Kejar dong. Siapa pemiliknya? Mastermind-nya siapa? Percuma Reza Pathen dikejar-kejar terus. Kemudian Reza Pathen, saya sudah sampaikan, dia sudah mengganti membernya walaupun bukan dia yang harus bertanggung jawab 10M lebih. Dibuktikan dengan ada bukti transfer. Itu harusnya dihargai dong. Kasihan tuh Reza Pathen gitu loh. Kasihan juga yang sudah menerima pengembalian dari Reza Pathen, yang mestinya bukan dia yang harus bertanggung jawab, tetapi dari sisi kemanusiaan dia berikan karena ada alasan sakit, biaya sekolah anaknya. Reza Pathen memberikan dari kantong pribadi. Itu loh. Tolong objektif lah. Siapapun dia, silakan cari. Percuma aja kejar-kejar Reza Pathen. Sampaikan Reza Pathen hari ini tidak ada pemeriksaan. Hari Minggu saya kunjungi, dia dalam keadaan kurang sehat, gitu loh. Pun kalau ada jadwal pemeriksaan, saya akan menghadap ke Baris Krim, mohon penundaan. Tidak ada pemeriksaan. Terus alasan apa dia mau datang? Reza Pathen itu orang yang sangat kooperatif. Dia tidak pernah menghindar. Dan termasuk dialah salah satu yang pertama sekali membuka lorong gelap itu, fakta itu. Siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa. Apa yang dilakukan oleh CEO-nya PT SMI atau Net 89, dia yang buka. Mungkin gara-gara itu dia dimusuhi. Ya silakan aja, kalau kebenaran dia nggak takut kok. Karena dia lega membongkar itu semua. Jadi salah kaprah kalau Reza itu dikejar-kejar. Malah harus didukung dong. Ayo kita sama-sama kejar. Ini saya tunjukin tuh asetnya di mana aja. Dan itu dibuka di BAP. Itu yang saya dapat data kemarin, yang jadi tersangka ada 8 orang. Termasuk di situ adalah mastermind-nya itu siapa? Pemilik Net 89. PT SMI ada di situ. Kalau secara teknis nanti biar ya itu ranahnya penyidik. Tapi yang pasti 8 orang yang jadi tersangka itu pasti diperiksa. Tidak mungkin tidak diperiksa. Tetapi yang paling kooperatif adalah Reza Pathen. Orang lain menghindar-menghindar, Reza Pathen datang dengan gagah berani. Saya mau datang, saya mau jelaskan semua. Saya nggak ada tutup-tutupi. Apa yang dibutuhkan, aset saya serahkan. Kata dia, apa keterangan apa? Saya buka. Itu Reza Pathen, gentleman. Saya senang lihat Reza Pathen seperti itu.
Kalau panggilan kita nunggu time dari Barskrim ya. Kapanpun Reja Paten dipanggil, semoga dia sehat, pasti hadir. Dan kalaupun dia berhalangan, pasti kami kasih tahu. Tidak pernah menghindar. Ya doain ya, ya Reja Paten cepat sembuh. Ya kemudian juga orang tuanya yang nggak worry, karena orang tua selalu ngomong kasihan saya lihat anak saya. Apa itu benar? Orang tua nggak ngerti apa-apa, keluarga nggak ngerti apa-apa. Yang ngerti adalah Reja Paten sendiri, apa yang dia lakukan. Dia adalah korban sistemnya PT SMU dan Net 89 kok. Dan dia kan member di situ. Ya, kalaupun dia harus dilekatkan untuk bertanggung jawab, ya kita lihat nanti seperti apa hasil persidangannya. Kita siap buka-bukaan dari awal sampai akhir, kita buka-bukaan. Tidak ada cerita. Apalagi katanya saya suruh Atta Halilintar untuk suruh mengganti, nggak ada cerita itu. Omongan saya dari A sampai Z1 tidak pernah berubah-ubah. Kasihan itu. Sudah digunakan untuk tujuan mulia kok masih digoyang-goyang-goyang terus. Dikual-kual terus itu. Apa nggak ada kerjaan lain apa yang harus dibicarakan gitu? Masih banyak tuh, antri pekerjaan tuh. Nggak usah lah, hal yang udah baik nggak usah di kotak-katik gitu loh, menurut saya. Gitu loh. Ya harusnya itu nanti biarlah ya, Atta atau Taki yang menjelaskan atau kuasa hukumnya. Tetapi dari sisi Reja Paten saya katakan tidak ada hubungan Elang itu dengan Net 89. Itu namanya Reja Paten itu adalah satu, dia taat beragama. Bahkan Reja Paten selalu kamu salat 5 waktu ikuti, jangan menyusahkan orang. Kalau memang apa yang kamu tahu tersembunyi, ceritakan semua supaya kami sebagai orang tua dan keluarga kamu tidak terbawa-bawa. Itu pesan orang tua aja. Jadi Reja Paten, orang tuanya, keluarganya mendukung semua, buka terang-terangnya, jangan ada yang tutup-tutup. Jadi apapun keterangan yang akan diberikan, Reja Paten siap untuk memberikan itu. Ya, mohon doanya ya, supaya ini cobaan ini cepat berlalu. Ya, kemudian jangan sampai terjadi lagi korban-korban seperti ini, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, kasihan gitu loh. Saya minta kepada pemerintah, mana kontrolnya? Kenapa harus terjadi seperti ini? Dikontrol lah, diawasi lah. Kalau memang tidak benar, copot. Begitu. Net 89, PT SMI beroperasi hampir 4 tahun. Ya. Terus di mana? Orang ini lahir kapan? Dia berdiri 2017. Reja Paten bergabung 2019. Ya. Bagaimana? Kalau memang itu tidak ada izin, tidak boleh beroperasi, patahkan dari awal. Gitu. Saya minta pemerintah tegas untuk itu. Bukan hanya Net 89, semua produk-produk sejenis yang memang tidak dibolehkan beroperasi, berhentikan. Itu permintaan kami. Kami nggak mau juga ada korban-korban lain di luar ini semua. Berikanlah edukasi, ya kan? Berikan kepastian pada masyarakat itu. Jangan seperti ini. Siapa yang menangguh, siapa yang membuat, siapa yang mengambil risiko. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Reja Paten tetap sehat, kami sehat, kalian sehat, semua sehat. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Reja Paten ya sejauh ini yang kita tahu dia sebagai tersangka ya, namun tidak ditahan. Maka dari itu tanggal 30 Oktober yang lalu kita sudah menyampaikan surat kepada Pak Kapolri, CQ, Pak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus untuk meminta 2 hal. Yang pertama adalah agar 7 orang tersangka ini yang mulanya 8 sudah meninggal 1 sehingga menjadi 7 orang tersangka termasuk Reja Paten untuk ditahan. Bagaimanapun juga supaya proses hukum berjalan dengan adil dan juga itu juga bagian dari perlindungan hukum terhadap para korban, para tersangka. Karena kita tidak tahu, bisa jadi para tersangka kan pasti banyak dimusuhi para korban, maka harus ada kepastian hukum. Kemudian kita meminta 134 orang termasuk 5 orang public figure dan termasuk juga Reja Paten dan kawan-kawan atau dicekal ke luar negeri. Kenapa dicegah atau dicekal ke luar negeri? Supaya proses penegakan hukum berjalan dengan baik. Nah, hal ini kita follow up, memang masih dalam proses pengembangan kawan-kawan penyidik. Kemudian kawan-kawan mentelaah apakah memungkinkan mereka ditahan atau dicegah ke luar negeri. Maka itu hak prerogatif atau hak objektif. Ya, itu kan menunjukkan bahwa kekhawatiran itu akan terjadi ya. Salah satunya dia khawatir akan melarikan diri. Maka dari itu kita di awal bilang
ya memang harus ditahan supaya memudahkan penyidik untuk memproses hukum. Kalau tidak ditahan kan pasti ada kendala-kendala begini dan tidak ada kepastian hukum. Maka dari itu hemat saya harus ditahan biar ada kepastian.